Hai, kembali lagi di One UPH Library Information Literacy Program Material. Hari ini untuk penggunaan Zotero Reference Manager dalam penulisan akademik untuk peserta sekalian, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Silakan klik link yang tertera pada layar yaitu bit.ly/balmzotero, di mana ketika kita klik link ini kita akan disambungkan ke folder di mana Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian bisa mendownload eh, materi yang akan kita gunakan. Di mana di dalamnya itu ada cited paper, yaitu adalah kumpulan dokumen yang akan kita gunakan dalam penulisan. Lalu juga ada video tutorial, di mana video ini nanti dapat ditemukan. Lalu ada juga Zotero feature, di mana kita akan mengakses beberapa feature dari Zotero. Dan juga yang paling penting adalah esai yang kami berikan, yaitu Academic Writing and the Purpose of Citing, di mana esai ini akan digunakan sebagai latihan penggunaan Zotero selanjutnya. Dan tidak juga lupa untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian yang ingin mendapatkan Zotero, dapat sekalian downloadnya pada link berikut, yaitu zotero.org/download. Pengguna Windows bisa langsung klik download, atau mungkin pengguna macOS bisa klik yang di bawah, dan pengguna Linux juga bisa klik yang di bawah ini. Silahkan install Zotero 6 for Windows atau operating system yang Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa gunakan. Setelah itu, pastikan juga teman-teman mahasiswa dan juga Bapak, Ibu, dosen sekalian mendownload folder-folder yang ditandai, yaitu cited paper, Zotero feature, dan juga esai yang akan digunakan sebagai latihan. Setelah mendownload Zotero, silakan buka aplikasi Zotero-nya, lalu pilih Tools, pada bagian navigasi bar di atas, lalu pastikan pada Add-ons bahwa extension Zotero Forward Windows Integration-nya sudah bisa digunakan atau tidak disable. Kalau masih belum disable tulisannya, harap klik enable, lalu dia akan berusaha untuk menginstal kembali extensionnya di Microsoft Word. Untuk mengecek apabila extension ini sudah pasang atau belum, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa menggunakan Microsoft Word, di mana kalau sudah terpasang, Zotero-nya sudah ada pada bagian navigasi bar di atas di sebelah view. Dan apabila kita klik, sudah ada penanda seperti Our Edit Citation, ada Add Note, Edit Bibliography, dan lain-lainnya. Setelah memastikan bahwa Zotero sudah terpasang pada komputer kita, tahap selanjutnya adalah untuk memasukkan dokumen yang akan digunakan dalam penulisan akademik. Dari 3 file yang harus kita download tadi, sudah ada cited paper, di mana dokumen-dokumen ini akan kita gunakan dalam penulisan akademik. Lalu juga Zotero feature yang akan kita gunakan untuk memberikan contoh penggunaan Zotero pada penelusuran dokumen, dan juga yang terakhir adalah esai yang akan kita gunakan untuk latihan. Pertama-tama kita buka dari folder Zotero feature, di mana di sini ada 3 dokumen dalam bentuk file type RIS atau Research Information System, di mana kita bisa masukkan ke dalam Zotero dengan cara drag and drop. Tapi sebelum drag and drop, saya biasanya melakukan dengan menambahkan folder terlebih dahulu, atau menambahkan dengan new collection, di mana collection ini bisa kita isikan dengan judul, misalnya listing saja untuk saat ini, atau Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan kata-kata lain seperti topik yang akan kita gunakan, atau mungkin juga skripsi, atau mungkin tesis, atau mungkin cukup dengan hari atau tanggal di mana Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa melakukan kegiatan ini. Kalau untuk
contoh mungkin saya akan menggunakan nama citation. Setelah itu kita bisa blok ketiga file yang kita dapat dari Zotero Feature. Kita masukkan ke dalam kolom yang ada, yaitu di dalam folder citation. Setelah masuk, tampilannya akan seperti ini, di mana dia memiliki titik biru di ujungnya. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan cara double klik pada file RES ini, sehingga dokumen-dokumen tersebut muncul pada folder yang kita buat. Setelah itu dia akan menanyakan import file. Untuk import file cukup klik OK, tapi pastikan import into no collection ini tidak tercentang. Lalu kita klik OK, maka akan ada satu file baru, yaitu jurnal artikel yang akan kita gunakan. Lakukan ini pada dokumen 2 dan 3 dengan cara yang sama. Setelah selesai, dokumen 1, 2, dan 3 bisa kita hapus dengan cara klik kanan, lalu remove item from collections. Kita klik OK. Salah satu fitur Zotero yang terbaik adalah untuk menemukan dokumen di internet tanpa harus mendownloadnya pada internet. Jadi ketika kita sudah mendapatkan satu buah extension LES di mana file tersebut berisi metadata dari dokumen yang akan kita gunakan, atau metadata dari artikel jurnal atau buku yang akan kita kutip, cukup kita blok semua file tersebut, lalu kita klik kanan dan find available PDF. Maka Zotero akan secara langsung mencari dokumen dengan judul tersebut di internet tanpa kita harus mencarinya lewat browser. Kalau sudah selesai, cukup klik close. Dan apabila kita double klik salah satu judul, contohnya adalah ini, using Twitter to enhance writing skill on senior high school student case study, maka PDF sudah bisa dibaca melalui Zotero sendiri. Cara memasukkan file yang kedua adalah dengan cara import, yaitu dengan cara file, lalu new item. Di sini kita bisa menemukan banyak jenis koleksi, di mana nantinya bisa kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Namun juga bisa menggunakan import, di mana kita bisa memilih yang pertama adalah file dengan format RES. Lalu kita klik next dan pilih pada contohnya di cited paper. Kita pilih yang pertama, yang paling terakhir, yaitu adalah Handbook of Academic Writing, dimana kalau kita klik open, lalu pastikan yang di atas ini tidak tercentang, lalu kita klik next, dan dia akan mengimport sendiri, yaitu di sini. Mungkin yang ini tadi ada muncul kembali, ini tidak apa-apa, kita hapus saja. Oke, setelah itu mungkin kita akan praktek sekali lagi bagaimana drag and drop dilakukan, yaitu dengan cara cukup mudah. Pada slide paper kita masukkan seluruhnya kecuali Handbook of Academic Writing, di mana kita sudah memasukkan file tersebut menggunakan cara import. Cukup drag and drop ke dalam foldernya, maka akan mencari metadata yang sudah ada maupun PDF yang sudah kita masukkan. Dan ternyata file citation guide ini tidak mempunyai reference yang match, karena memang citation guide ini tidak digunakan sebagai artikel jurnal, tapi hanya page dari website yang saya download. Lalu ada satu, yaitu dari Academic Writing for Graduate Student yang masih bertanda biru di sini. Kita bisa import dengan cara seperti yang di awal.
di double klik, lalu pastikan import no collection-nya dihilangkan dan oke. Dan file RES-nya bisa kita hapus. Langkah selanjutnya adalah dengan membuka file Microsoft Word yang berjudul Academic Writing and the Purpose of Citing, yang isinya adalah esai singkat yang sudah disiapkan oleh tim perpustakaan untuk latihan menggunakan Reference Manager, di mana di sini tersedia 4 paragraf, dan setiap paragrafnya tiga di antara paragrafnya ada satu kutipan, yaitu di paragraf 3, paragraf 2, dan paragraf 1, di mana contoh pertama akan dilakukan pada paragraf pertama ketiga, contoh kedua di paragraf kedua, dan contoh terakhir adalah di paragraf pertama. Selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita menambahkan kutipan pada ketiga paragraf tersebut, kita bisa menggunakan otomasi daftar pustaka yang dari Zotero juga, dengan satu kali klik dan semua daftar pustakanya akan muncul. Masuk ke contoh pertama, di mana saya mengutip ini. Kalimat ini saya kutip dari Espinoza tahun 2020. Untuk memasukkan kutipannya, saya cukup klik Zotero yang ada di atas, lalu add or edit citation, di mana kita diminta untuk memilih gaya kutipan. Di sini ada banyak gaya kutipan, namun apabila teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang masih belum memiliki keseluruhan gaya kutipan yang digunakan, misalnya contohnya mungkin Surabiannya belum ada atau Chicago-nya belum ada, IEEE belum ada, bisa mendapatkannya di Manage Style di sini, lalu get additional style dan cari gaya kutipan yang dibutuhkan. Contohnya Surabian, atau mungkin di Chicago, atau mungkin MLA, atau mungkin juga IEEE di sini. Setelah sudah, tinggal diklik apa yang dibutuhkan, gaya kutipannya. Lalu kita pastikan di dalam kolom citation style ini gaya kutipan tersebut sudah terinstall. Apabila sudah, mungkin contohnya saat ini akan menggunakan API 7 dengan bahasa Indonesia. Bahasa bisa diganti di sini dengan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Lalu kita klik OK. Dan kita tinggal masukkan siapa yang kita kutip. Contohnya Espinoza tahun 2020. Lalu untuk menambahkan halaman, klik penulis dari artikel yang kita kutip, lalu masukkan halaman di sini, misalnya halaman 2, dan juga klik keluar untuk selesai, dan klik enter untuk memasukkan kutipan tersebut ke dalam dokumen. Pada contoh yang kedua, saya mengutip dari Lerner dan Odis, di mana nama pengarang, nama penulisnya sudah saya jelaskan di depan. Jadi saya tidak memerlukan penanda kutipan berupa nama penulis tersebut di dalam kutipan yang akan ditambahkan. Caranya juga hampir sama dengan pada contoh pertama, yaitu dengan klik Zotero, lalu add or edit citation, dan juga ketikkan namanya. Di sini ada Lerner dan Odis di sini. Lalu klik penulis tersebut. Jangan lupa halaman ditambahkan, misalnya halaman 5. Lalu klik Omit Author. Setelah selesai, kita klik Enter, dan juga hasilnya sudah muncul, di mana nama penulis sudah tidak muncul lagi di depan tahun. Lalu untuk contoh terakhir, di mana kita memparafrase dari 2 dokumen seperti ini.
Cara melakukan pengutipannya pada Zotero juga hampir sama, yaitu dengan cara klik Zotero di sini, lalu add or edit citation, dan ketikkan, kebetulan ini saya kutip dari Murray tahun 2006 dan juga Wales. Jangan lupa untuk menambahkan para halamannya. Ini dari halaman 42 misalnya, dan ini mungkin dari halaman 36. Kalau sudah, kita tekan enter dan kutipan sudah muncul di dalam badan tulisan. Dan untuk menambahkan daftar pustaka atau bibliografi cukup mudah juga dengan cara langsung klik Zotero dan juga add atau edit bibliografi. Maka kutipan sudah langsung masuk ke dalam badan tulisan. Untuk mengganti gaya kutipan, cukupkan dokumen preferences, lalu ganti gaya kutipan misalnya dengan Turabian. Di sini, lalu kita klik OK, maka seluruh tulisan sudah berubah. Seperti di sini. Mungkin ada beberapa kutipan yang agak error. Untuk mengeditnya tinggal diketik saja secara manual di sini. Hanya seperti itu, edition, atau mungkin ada nomor yang salah. Ini juga bisa kita masukkan di tempat yang benar seperti di sini. Kalau dia akan otomatis masuk ke dalam yang kita kutip seharusnya. Misalnya ini juga kita benarkan, lalu kita masukkan di sini, sehingga kutipan lebih rapi. Oke, seperti di sini di daftar pustaka juga kita bisa pastikan apa yang kita kutip sudah benar menggunakan bahasa yang benar, atau juga kita bahasa yang benar. Seperti tadi ada tulisan edition yang kurang huruf. Di sini mungkin sudah tidak ada lagi tulisan yang masih salah. Dan begitulah cara menggunakan Zotero untuk penulisan akademik. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian dalam mengurangi plagiarisme dan juga meningkatkan integritas akademik dalam penulisan akademik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.